Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Lekosan Learning by Qososul Anbiya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah dan fakta-fakta tentang Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama, jadi Nabi Soleh ini atau kisah Nabi Soleh dan juga kaum Samud ini disebutkan di dalam Al-Quran itu 9 kali. Jadi ada 9 kali disebutkan tentang kisah kaum Samud dan juga Nabi Soleh. Yang pertama ada di surat Al-A'raf, kemudian ada di surat Hud, di surat Al-Hijr, surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surat Fussilat, surat Al-Qamar, dan juga surat Asy-Syams. Soleh atau Nabi Soleh ini adalah nabinya kaum Samud. Jadi kaum Samud ini adalah kaum yang ada pada zaman Nabi Soleh. Di mereka merupakan nama sebuah kabilah yang sangat populer dengan Thamud. Istilah itu diambil dari nama kakek mereka. Jadi kakek mereka yang bernama Thamud atau saudara dari Judais. Jadi Thamud dan Judais ini adalah keduanya ini adalah putra dari Abir bin Iram bin Sam. Nah, mungkin ada yang sudah ingat nama Sam. Sam adalah putra dari Nuh. Jadi Thamud dan Judais ini adalah keduanya putra dari Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ini adalah garis keturunan dari kaum Thamud yang ada pada zaman Nabi Soleh. Nah, kemudian mereka ini adalah bangsa Arab asli. Bangsa Arab asli yang tinggal di daerah bebatuan di antara Hijaz dan Tabuk. Nah, ini adalah nama sebuah daerah, Hijaz dan juga Tabuk. Rasulullah SAW pernah melewati daerah tersebut ketika beliau berangkat ke Tabuk bersama beberapa orang muslim yang menyertai beliau, sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya nanti. Jadi kaum Samud ini adalah datang setelah periode kaum Ad. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kaum Ad ini adalah kaum umat Nabi Hud. Nah, jadi pada zaman Nabi Hud itu kaumnya bernama kaum Ad. Sekarang pada zaman Nabi Soleh itu kaumnya adalah kaum Samud. Nah, jadi mereka adalah sama-sama penyembah berhala seperti kaum Ad. Nah, kemudian Allah mengutus seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari kalangan Samud sendiri, yaitu Nabi Soleh bin Abed bin Masih bin Ubaid bin Hajar bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, jadi itu adalah garis keturunan dari Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh ini menyeru atau menyuruh, memberitahukan kepada mereka, mengajak kepada mereka agar menyembah Allah semata. Jadi mereka adalah para penyembah berhala. Kemudian setelah diutusnya Nabi Soleh ini, Nabi Soleh mengajak kepada mereka untuk menyembah Allah semata, yaitu Tuhan yang tiada sekutu baginya. Kemudian Nabi Soleh juga menyerukan agar mereka merobohkan dan membinasakan berhala-berhala mereka, serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, jadi itu adalah ajakan-ajakan dari Nabi Soleh kepada kaum Samud. Nah, kemudian dari seruan Nabi Soleh itu ada yang beriman, sekelompok orang dari mereka, tapi mayoritas dari mereka tetap kafir atau ingkar. Mereka ini mencaci maki baik melalui ucapan maupun perbuatan. Bahkan mereka bermaksud membunuhnya. Nah, jadi kaum Samud ini di samping mereka mencaci dan memaki, baik itu melalui ucapan dan perbuatan mereka, mereka sampai-sampai mengancam untuk membunuh Nabi Soleh ketika mereka diajak untuk menyembah Allah. Intinya seperti itu. Kemudian mereka juga sempat membunuh unta yang oleh Allah dijadikan sebagai hujjah atau mukjizat atas mereka. Kemudian Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Nah, untuk penjelasan tentang azab nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Kemudian kaum Samud ini berkata kepada Nabi Soleh, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serahkan kepada kami atau yang kamu serukan kepada kami." Intinya kaum Samud ini ragu terhadap apa yang disampaikan oleh ajakan Nabi Soleh, karena kaum Samud ini beranggapan bahwasannya
Nabi Soleh dulu adalah kelompoknya. Kan tadi saya jelaskan di awal bahwasannya Nabi Soleh termasuk dari golongan mereka sendiri. Nah, Samud ini mempunyai nenek moyang penyembah berhala. Nah, kemudian Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Alibi mereka adalah mereka tetap berpegang teguh kepada agama-agama yang disembah oleh bapak-bapak mereka, bapak-bapak terdahulu atau para penyembah berhala. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Intinya Nabi Soleh di sini adalah menjawab kritikan atau bangkangan dari kaum Samud tersebut dengan bagaimana jika aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyeru kamu sekalian untuk iman kepada Allah. Bagaimana jika Allah mengirimkan bukti kepada saya untuk menunjukkan bahwasannya aku ini adalah nabinya Allah dan sebagainya. Jadi Nabi Soleh ini menjawab seperti itu kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Soleh berkata seperti ini, "Hai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang..." Intinya apa? Jadi Nabi Soleh mengungkapkan kepada kaum Samud bahwasanya Nabi Soleh diberi mukjizat berupa unta betina yang menurut riwayat unta betina tersebut keluar dari batu. Nah, ini riwayat yang sangat populer bahwasanya mukjizat Nabi Soleh adalah unta keluar dari batu. Nah, kemudian Nabi Soleh meminta kepada kaum Samud untuk tidak mengancam atau jangan mengganggu unta tersebut. Nah, intinya memberikan statement seperti itu kepada kaum Samud. Jangan mengganggu unta yang sebagai mukjizat ini. Akan tetapi kaum Samud justru membunuh unta itu. Nah, jadi kaum Samud dilarang untuk mengganggu tapi malah dibunuh. Nah, kemudian Nabi Soleh berkata, "Oke, bersukarialah kamu sekalian. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Kemudian Nabi Soleh memberikan waktu 3 hari kepada mereka untuk bersenang-senang. Karena setelah 3 hari tersebut kamu akan ditimpa azab. Intinya itu ancaman kepada kaum Samud dari Nabi Soleh. Nah, kemudian tatkala azab itu datang, kemudian Nabi Soleh beserta orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Akan tetapi kaum Samud akhirnya binasa oleh azab dari Allah tersebut. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi itu gambaran kecil tentang azab kaum Samud. Tapi nanti akan kami jelaskan secara detail tentang kronologi adanya azab dari Allah kepada kaum Samud tersebut. Nah, di sini ada pendapat dari para ahli tafsir menyebutkan bahwasannya pernah pada suatu hari kaum Samud di suatu tempat, lalu Rasulullah Soleh atau Nabi Soleh datang kepada mereka dan mengajak untuk menuhankan Allah. Jadi Nabi Soleh ini mengajak untuk beriman, mengajak untuk menuhankan Allah dan menyembahnya, menjelaskan dan menasihati, mengingatkan dan menyeru untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu mereka berkata kepadanya bahwasannya, "Jika Anda dapat mengeluarkan dari batu besar ini," sambil menunjuk pada batu besar itu, ya, jadi sambil menunjuk, "Jika Anda bisa mengeluarkan pada batu besar ini seekor unta dengan begini, dengan kriteria begini." Nah, jadi dengan menyebutkan sifat-sifat unta yang diinginkan oleh kaum Samud tersebut. Nah, jadi mereka request, meminta, kalau memang Nabi Soleh ini benar-benar Nabi, tolong keluarkan seekor unta dari batu ini dengan spek seperti ini. Nah, intinya seperti itu. Kemudian Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku mengabulkan apa yang kalian minta itu? Apakah kalian akan beriman kepada apa yang aku bawa kepada kalian dan membenarkan kerasulanku serta apa yang karenanya aku diutus?" Kaum Samud menjawab, "Iya." Kaum Samud mengancam atau memberikan statement untuk mengeluarkan unta. Nabi Soleh mengiyakan dan memberikan penawaran. Akhirnya direspon iya oleh kaum Samud.
bahwasannya ketika ada unta tersebut benar-benar keluar, mereka berjanji akan beriman kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Soleh memegang dan mempercayai janji mereka. Selanjutnya Nabi Soleh beranjak bangkit ke tempat sholatnya, lalu mengerjakan sholat bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya atau kepada Allah agar mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Jadi Nabi Soleh ini untuk mewujudkan permintaan dari kaum Samud, Nabi Soleh berdoa terlebih dahulu, sholat dan berdoa kepada Allah, berdoa agar mengabulkan apa yang menjadi permintaan kaum Samud tersebut. Nah, akhirnya Allah menyuruh batu itu agar menjadi unta betina yang besar sesuai dengan kriteria dan sifat-sifat yang mereka minta. Jadi sesuai spesifikasi yang diminta oleh kaum Samud. Kemudian setelah Nabi Soleh berdoa meminta kepada Allah dan dikabulkan, begitu unta betina itu muncul, mereka kaum Samud menyaksikan peristiwa yang agung, pemandangan yang sungguh menakjubkan, kekuasaan yang hebat, dalil dan bukti yang tak terbantahkan, sehingga banyak di antara mereka yang beriman. Nah, jadi ada sebagian lagi yang ikut kepada Nabi Soleh setelah terjadinya mukjizat tersebut. Namun masih mayoritas dari mereka tetap berada dalam kekufuran, kesesatan, dan keingkaran. Itu sebabnya dalam ayat tersebut, surat Al-Isra ayat 59 dijelaskan, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Jadi tidak tanggung-tanggung, setelah mereka memberikan penawaran untuk mengeluarkan unta, kemudian unta sudah dikeluarkan, mereka janji akan beriman, tapi mereka tidak beriman, justru malah membunuh unta betina tersebut. Kemudian pemimpin dari kaum Samud atau pemimpin kaum Samud pada saat itu adalah bernama Junda bin Amr bin Mihlad bin Labid bin Jawas. Jadi ia merupakan salah satu pemimpin dari mereka yang menemukan kemuliaan dalam Islam. Sekalipun mereka dihalang-halangi oleh Zu'ab bin Amir bin Labid, Al-Hibab, Ar-Rubab bin Syahr bin Jalmas. Jadi ada yang dihalang-halangi oleh Zu'ab. Nah, kemudian Junda mengajak keponakannya yaitu Syihab bin Khalifah yang merupakan salah satu tokoh dari mereka, tokoh di antara kaum Samud. Atas ajakan itu sebenarnya mereka bermaksud untuk masuk Islam. Nah, tetapi dihalang-halangi oleh mereka yang masih tetap mempertahankan status quo di dalam kekafirannya. Jadi kekafiran plus-plusnya seperti itu. Akhirnya ia cenderung lebih memilih tetap bersama mereka, tidak jadi mengikuti ajaran Junda atau tidak jadi mengikuti ajakan dari seorang Junda atau pemimpin dari kaum Samud tersebut. Nah, hal itu mengundang seseorang dari kalangan orang yang beriman kepada Nabi Soleh angkat bicara menyayangkan sikap Syihab bin Khalifah yang tidak mau berpindah haluan kepada Nabi Soleh, justru tetap memegang Junda atau tetap ikut bersama kekafiran dalam Junda tersebut. Nah, yang berpaling lagi setelah menemukan hidayah. Jadi Syihab ini sempat menemukan hidayah masuk ke golongan Nabi Soleh, akan tetapi sama si Junda ini tetap dirayu agar tetap kekafirannya. Nah, intinya jadi agar tetap kafir bersama mereka dan tidak ikut dalam rombongan atau orang yang beriman kepada Allah, rombongannya Nabi Soleh. Jadi orang muslim yang menyayangkan tadi atau orang muslim yang getun, istilahnya getun karena Syihab tidak ikut kepadanya, tidak ikut bersama Nabi Soleh adalah Mahrasi bin Ghanam bin Zamil. Nah, jadi itu adalah nama-nama orang-orang yang menjadi pembesar dari kaum Samud, kemudian orang yang sempat mendapatkan hidayah, kemudian kembali lagi ke kaum Samud, tidak jadi ke Nabi Soleh dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang beriman dan sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, unta Allah betina ini menjadi tanda bagimu. Jadi frase idhofi, di sini ada frase idhofi atau frase gabungan yaitu naqatullah. Naqatullah maknanya adalah unta Allah atau unta betina Allah. Adalah sebuah bentuk yang dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan. Jadi frase idhofi ini bermakna mengagungkan. Nah, seperti ungkapan Baitullah, ada bait rumah dan Allah. Maknanya kan Baitullah. Nah, jadi
mengagungkan. Baitullah adalah suatu tempat yang sangat agung. Kemudian ada Abdullah. Abdu adalah seorang hamba dan juga Allah. Ini adalah frase idhofi, bahwasannya ada mudhof dan mudhof ilaih. Jadi mudhofnya tadi adalah naqotun atau unta, kemudian mudhof ilaihnya adalah lafdzul jalalah. Jadi naqotullah di sini frase idhofi bermakna mengagungkan. Nah, kemudian lafadz ayatan atau tanda dalam ayat tersebut maksudnya adalah sebagai bukti atas kebenaran apa yang aku tawarkan kepada kalian. Apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa yaitu tauhid, yang mana mengesahkan Allah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita kembali ke kaum Samud atau kisah tadi. Ada seorang pemimpin kaum Samud yang bernama Junda tadi. Nah, ya akan tetapi yang ditugaskan membunuh unta itu adalah seorang pemimpin mereka yang bernama Qidar bin Salih bin Junda. Ia adalah seorang yang berkulit coklat tua dan bertubuh pendek. Ini adalah al-ghujunya atau yang bertugas membunuh unta betina tadi. Nah, Ibnu Jarir dan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasannya pada masa itu ada dua orang wanita. Yang pertama bernama Saduk atau Saduk binti Al-Mihya Ibnu Zuhair Al-Mukhtar. Dia adalah seorang wanita yang juga mempunyai kedudukan terhormat dan juga cantik. Nah, dahulu ia pernah dinikahi oleh seorang muslim kalangan kaum Samud, tetapi kemudian ia menceraikan laki-laki itu. Nah, kemudian Saduk ini nama seorang wanita yang pertama tadi. Saduk memanggil seorang yang bernama Al-Hubab dan menawarkan diri jika ia dapat membunuh unta betina tersebut, maka ia mau menikah dengannya. Saduk ini menawarkan jasa kepada seorang laki-laki bernama Al-Hubab. Kalau kamu bisa membunuh unta betina itu, maka aku siap menikah denganmu, kata Saduk kepada Al-Hubab. Akan tetapi Al-Hubab menolak tawaran tersebut. Lalu ia memanggil pamannya atau sepupunya yang bernama Masda, atau nama lengkapnya Masda bin Mahraj bin Al-Mahya. Dan Masda pun menerima tawaran itu. Setelah menawarkan kepada Al-Hubab, Al-Hubab tidak mau. Kemudian Saduk ini menawarkan kepada Masda, dan Masda ini mau menerima tawaran dari Saduk. Wanita yang kedua bernama Unaizah binti Hunaim Al-Majlas. Jadi ia juga dikenal dengan panggilan Ummu Usman. Ia adalah seorang wanita kafir yang sangat tua, yang mempunyai beberapa orang putri yang sangat cantik. Kalau tadi Saduk adalah wanita cantik, sekarang adalah bernama Unaizah. Dia wanita kafir yang sangat tua, tapi anaknya cantik-cantik, serta mempunyai harta yang sangat banyak, konglomerat, crazy rich kalau bahasa sekarang. Nah, kemudian suaminya dari Unaizah ini bernama Zu'ab bin Umar, salah seorang pemimpin dari kaum Samud. Jadi pemimpin dari kaum Samud ini tidak hanya satu, ada beberapa orang. Yang ini bernama Zu'ab. Kemudian Unaizah ini menawarkan kepada Qidar bin Salih, seorang al-Ghuju, aku akan berikan 4 anak gadisku kepada Anda. Siapa saja yang Anda suka, jika Anda telah benar-benar membunuh unta betina milik Soleh.